Shalom, salam sejahtera bagi kita saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi ini? Semoga kita semua kuat, sehat, dan penuh sukacita di dalam hari yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Marilah kita persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan. Kita bersaat teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang disesuaikan dengan Almanak HKBP Senin 14 Maret 2022 tertulis dalam kitab Mazmur 107 ayat 3 dan ayat 8. Saya akan bacakan bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Pesalmen 107 ayat 3 dohot walu. Jala akan apina pungu-pungunai sian akaluat, sian hadisaran dohot sian hasudutan, sian utara dohot sian lauti. Ikon pujion nasida majahoba alani asini rohana dohot halongangan akan nabinahenai jolma manusia. Bahasa Indonesia Mazmur 107 ayat 3 dan 8 yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Demikianlah dikatakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats kita pada hari ini adalah kesaksian. Kesaksian pemazmur akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupannya. Kesaksian pemazmur akan kebaikan dan kemurahan Tuhan kepada orang-orang yang dikasihi Allah. Bukan hanya pemazmur saja yang merasa diberkati, bukan hanya saya saja yang merasa diberkati Tuhan, tetapi pemazmur kita adalah semua orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang terus dipelihara, yang terus dituntun Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Kalau kita mau membaca lagi satu perikop ini, Mazmur 107, kita boleh melihat siapa-siapa, bagaimana cara Allah menolong orang-orang yang dikasihinya. Kalau tadi dikatakan yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dari berbagai penjuru Tuhan menolong. Berarti bukan saya saja, bukan saudara saja, tetapi Tuhan menolong orang-orang yang dikasihinya. Siapakah orang-orang yang dikasihinya? Kita boleh baca di dalam ayat 4 di pasal 107 ini. Orang yang mengembara di padang belantara. Lalu siapa lagi? Orang yang lapar, yang haus, yang jiwanya lemah lesu. Lalu siapa lagi? Mereka yang berseru-seru, mereka yang dalam kesesakan. Mereka semua dilepaskan Tuhan dari kecemasan, dari kekhawatiran. Orang yang tidak tahu jalan keluar, orang yang tidak tahu jalan kebenaran, Tuhan menunjukkan jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediamannya. Saudara-saudara, marilah kita coba membuka hati untuk melihat perjalanan kehidupan kita sepanjang umur kita ini. Apa benar Tuhan tidak bersama-sama dengan kita? Apa benar Tuhan tidak menolong kita? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan selalu menolong kita, asal kita terus setia berdoa kepadanya. Ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi kesusahan, kesedihan, kita datang berdoa kepadanya. Percayalah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menolong kita. Karena untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia. Kalau kita semuanya sudah baik-baik saja, kita tidak pernah menghadapi masalah, kita tidak pernah mengalami kesusahan, kesulitan dalam hidup, tidak perlu Tuhan Yesus datang menjadi manusia. Kalau kita tidak berdosa, tidak perlu Yesus datang menjadi manusia. Tetapi dengan segala kehinaan, dengan segala kenistaan kita sebagai manusia ciptaan Allah, kita harus dipulihkan. Dan lihatlah, pemazmur menyaksikan kalau Allah itu maha baik.
Allah itu cinta kepada semua orang, cinta kepada orang-orang yang dikasihinya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pemazmur mengajak kita untuk bersyukur. Bersyukur atas setiap berkat penyertaan Tuhan. Bersyukur atas belas kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Di ayat 8 ditegaskan tadi, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Banyak hal-hal yang tidak kita pikirkan tapi dikerjakan oleh Tuhan. Banyak hal-hal yang kita minta, lebih dari yang kita minta diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, bukalah hatimu, lihatlah dengan mata imanmu bagaimana Tuhan menolong, bagaimana Tuhan menyertaimu. Jikalau sekarang kita sedang bergumul, jikalau sekarang kita sedang berjuang di dalam hidup ini, jikalau sekarang kita sedang berduka karena banyak hal yang terjadi dalam hidup, bukalah hatimu dan lihatlah dengan mata imanmu kalau Tuhan ada dan terus akan bersama-sama denganmu ketika engkau menghadapi kesulitan-kesulitan itu. Dan percayalah, di dalam Tuhan engkau akan boleh melewatinya. Di dalam Tuhan engkau akan mendapatkan kekuatan dan engkau akan dimenangkan. Amin. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang menurut kita tidak mungkin, tapi bisa dikerjakan Tuhan dengan luar biasa. Saya banyak sekali mengalami mukjizat Tuhan dalam hidup. Dan itu membuat saya semakin mencintai Tuhan. Bukan berarti saya katakan saya ini orang yang sempurna, tidak. Tetapi perjalanan hidup adalah perjalanan iman yang terus bertumbuh dan semakin dewasa. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan, di sana kita sedang dibentuk menjadi pribadi yang lebih hebat. Di sana iman kita semakin dimurnikan oleh berbagai-bagai pergumulan. Dan ketika perjalanan hidup kita berakhir, ketika waktu Tuhan datang memanggil kita, kita siap dan kita sudah menuntaskan semua perjuangan kita. Kita orang yang terbatas, kita bukanlah orang yang sempurna. Tetapi Tuhan tahu bagaimana kesungguhan hatimu, bagaimana perjuangan imanmu di dalam menjalani kehidupan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Tetaplah percaya dan berjuanglah di dalam iman bersama-sama dengan Tuhan, melewati berbagai cobaan. Dan yakinlah kasih Tuhan akan menolong dan memulihkanmu. Yakinlah pertolongan Tuhan akan semakin menguatkanmu dan menjadikanmu seorang pemenang. Dan teruslah angkat pujian dan syukur kepada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya kasih Kristus senantiasa menyertai kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami untuk mensyukuri setiap karunia Tuhan. Ajari kami untuk melihat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dengan mata iman kami. Karena banyak perkara yang besar, yang hebat yang sudah Tuhan kerjakan. Biarlah kami selalu bersyukur di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh berjalan dengan baik seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh hidup kami, segala pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya berkenan memberkati sehingga apa yang kami kerjakan berbuah dan juga berhasil dengan baik. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, keteguhan hati bagi saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang lemah hatinya, imannya. Biarlah Tuhan semakin menguatkan. Tuhan berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Baik sakit yang sudah menahun maupun sakit karena situasi kondisi yang tiba-tiba, terlebih-lebih karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang baik, kasihanilah mereka, sembuhkan dan pulihkanlah di dalam kuasa Tuhan. Biarlah mereka semakin dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman, berharap senantiasa hanya kepada Tuhan. Dan biarlah semua kami boleh bersyukur di dalam hidup kami, dan rasa syukur kami boleh panjatkan dalam perbuatan-perbuatan baik yang berkenan kepada Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat karena kasih Kristus terus bersama-sama dengan kita.
Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.